Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 1, mata kuliah Manajemen Keuangan Agribisnis kelas A dengan dosen pengampu Profesor Dr. Istifada MSI akan membahas dan menyampaikan mengenai materi anggaran cash flow. Nah, tetapi sebelum itu perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Fradina Fitrananda Widya Putri dengan NIM 2308 1020 1220 dan rekan saya Baik, untuk materi yang pertama akan dibahas berikut ini. Baik, di sini untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai arus kas terlebih dahulu. Jadi arus kas ini disusun untuk menjelaskan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas selama suatu periode pelaporan dan menjelaskan sumber penerimaan serta sasaran pengeluaran tersebut, serta bertambah dan berkurangnya saldo akhir kas dibandingkan dengan saldo awal periode. Nah, jadi arus kas ini adalah pergerakan uang masuk dan uang keluar dari suatu entitas atau perusahaan. Dengan kata lain, arus kas ini menunjukkan aktivitas keuangan bisnis kita. Uang yang diterima merupakan arus masuk dan sedangkan uang yang dikeluarkan merupakan arus keluar. Nah, mengapa arus kas ini penting untuk dianalisa? Karena arus kas ini dapat menunjukkan kesehatan keuangan dari perusahaan kita. Misalnya, dengan melihat arus kas, kita bisa mengetahui apakah bisnis kita ini memiliki cukup uang kas untuk membayar tagihan, kemudian menjalankan operasional sehari-hari, dan lain sebagainya. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan dan menyampaikan mengenai arus kas terlebih dahulu. Jadi arus kas ini disusun untuk menjelaskan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas selama suatu periode pelaporan. Kemudian menjelaskan sumber penerimaan dan sasaran pengeluaran tersebut, serta menjelaskan bertambah dan berkurangnya saldo akhir kas dibandingkan dengan saldo awal periode. Nah, jadi arus kas ini merupakan pergerakan uang masuk dan uang keluar dari suatu entitas atau perusahaan. Dengan kata lain, arus kas ini bisa menunjukkan aktivitas keuangan bisnis kita. Uang yang diterima itu merupakan arus masuk, sedangkan uang yang dikeluarkan merupakan arus keluar. Nah, mengapa arus kas ini penting untuk dianalisa? Karena arus kas ini dapat menunjukkan kesehatan keuangan dari perusahaan kita. Misalnya, dengan melihat arus kas kita, apakah kita bisa mengetahui apakah bisnis kita ini memiliki cukup uang kas untuk membayar tagihan, kemudian untuk menjalankan operasional sehari-hari, dan kepentingan perusahaan yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya mengenai dasar prosedur pengelolaan arus kas. Jadi di sini dalam mengelola arus kas ini ada berdasarkan pada dua hal yang dijadikan pedoman atau acuan. Yang pertama yaitu laporan arus kas dan yang kedua anggaran arus kas. Nah, yang pertama laporan arus kas. Jadi tujuan utama laporan arus kas sendiri adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai ketersediaan kas sepanjang tahun. Jadi laporan arus kas ini akan memberikan informasi berapa sih saldo kas aktual atau saldo kas sebenarnya yang ada, yang tersedia pada setiap bulannya pada perusahaan tersebut. Kemudian laporan arus kas juga berperan penting dalam penyusunan anggaran arus kas karena akan memberikan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran pada tahun sebelumnya. Yang selanjutnya laporan arus kas akhir tahun. Jadi laporan arus kas ini dihasilkan setiap bulan dari atau berdasarkan ringkasan arus kas bulanan. Jadi pembuatan laporan arus kas bulanan ini berdasarkan pada ringkasan arus kas bulanan. Nah, bedanya apa antara laporan arus kas bulanan dengan ringkasan arus kas bulanan? Jadi kalau ringkasan arus kas bulanan ini di dalamnya itu disajikan
nilai yang dianggarkan dengan nilai yang sebenarnya terjadi atau data aktualnya. Jadi berapa pengeluaran yang dianggarkan dan berapa sih pengeluaran yang sebenarnya terjadi. Nah, tetapi kalau laporan arus kas, di dalamnya hanya tersedia data arus kas aktualnya. Jadi pengeluaran yang sebenarnya terjadi dan pemasukan yang sebenarnya terjadi. Nah, pada akhir tahun dibuat laporan yang hanya mencantumkan data arus kas aktual untuk memberikan gambaran kinerja arus kas bisnis sebagai laporan arus kas akhir tahun. Jadi pada dasarnya laporan arus kas bulanan tadi disusun untuk kemudian bisa menghasilkan laporan arus kas akhir tahun. Nah, laporan arus kas akhir tahun ini menjadi dasar pembuatan anggaran arus kas tahun berikutnya yang bisa digunakan sebagai alat perencanaan maupun sebagai tolak ukur pemantauan kinerja arus kas bulanan pada tahun berikutnya. Kenapa? Untuk apa? Untuk menghindari terjadinya perusahaan itu agar tidak sampai kekurangan uang kas. Laporan arus kas ini juga berguna sebagai dasar untuk menghasilkan laporan bisnis lainnya, seperti laporan laba rugi, margin kotor, dan neraca. Nah, laporan arus kas seperti yang saya katakan tadi, menjadi dasar anggaran arus kas tahun depan atau tahun berikutnya. Baik, kemudian yang kedua yaitu anggaran arus kas yang menjadi dasar pengelolaan dari arus kas itu sendiri. Nah, sebelumnya penganggaran sendiri adalah proses membuat prediksi berdasarkan informasi untuk periode mendatang, biasanya tahun anggaran mendatang. Nah, anggaran ini kan banyak ya, ada anggaran penjualan, anggaran pengeluaran, kemudian margin kotor yang dianggarkan. Nah, anggaran arus kas inilah yang menyatukan semua elemen-elemen tersebut dan menunjukkan semua arus kas masuk dan arus kas keluar bulanan untuk tahun mendatang, serta menunjukkan surplus atau defisit setiap bulannya dan menunjukkan saldo kas berjalannya pada setiap bulan tersebut. Misalnya nih, anggaran arus kas ini penting untuk mempertimbangkan keputusan-keputusan seperti apakah mungkin sih perusahaan itu membeli traktor baru untuk tahun depan, dan apakah mungkin perusahaan bisa melakukan perluasan lahan untuk usaha peternakan dombanya. Seperti itu. Nah, anggaran arus kas ini digunakan untuk yang pertama, memprediksi kemampuan bisnis memenuhi kewajiban cerukan dan pembayaran kembali pinjaman. Yang kedua, menentukan kemampuan bisnis untuk membiayai perbaikan atau penambahan modal. Yang ketiga, mengidentifikasi periode di mana surplus kas dapat diinvestasikan pada investasi dengan imbal hasil lebih tinggi. Yang keempat, mengidentifikasi periode puncak arus kas sehingga praktik manajemen atau waktu kejadian dapat berubah. Misalnya, seluruh premi asuransi yang jatuh tempo pada bulan ketika arus masuk itu rendah. Nah, yang selanjutnya yaitu tahap pengelolaan arus kas. Jadi, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya pengelolaan arus kas ini didasarkan pada dua hal penting, yaitu laporan arus kas dan anggaran arus kas. Nah, di sini kita bisa melihat tahap awal, yaitu kita mulai dari end of year cash flow statement atau laporan arus kas akhir tahun. Yang dimana dengan adanya laporan arus kas akhir tahun ini, kita bisa melakukan preparation of the cash flow budget atau menyiapkan dan membuat anggaran arus kas untuk tahun berikutnya. Nah, apabila anggaran arus kas tahun berikutnya ini sudah dibuat, sudah ada, jadi kita bisa menyiapkan yang namanya prepare monthly cash flow statement atau laporan anggaran kas, laporan arus kas setiap bulan atau bulanan, laporan arus kas bulanan. Jadi ketika anggaran tahunan itu sudah dibuat, kita selanjutnya menyusun yang namanya laporan arus kas bulanan. Apabila laporan arus kas bulanan ini sudah ada, sudah dibuat, maka kita tinggal melakukan yang namanya monitor cash flow performance atau memantau kinerja arus kas. Yang di sana kita itu bisa melihat berapa sih saldo kas aktual atau saldo kas yang sebenarnya pada setiap akhir bulan. Kemudian apakah pada bulan tersebut terjadi surplus atau defisit, dan berapa sih saldo berjalannya pada bulan tersebut, seperti itu. Nah, lalu mungkin ada pertanyaan, bagaimana apabila pada bulan tersebut terjadi defisit? Nah, ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan oleh manajer ketika terjadi perbedaan
nilai yang dianggarkan dengan nilai yang sebenarnya. Jadi yang pertama, perusahaan itu penting bisa melakukan mengurangi biaya. Kemudian yang kedua, perusahaan bisa mengatur penjualan aset, dan perusahaan juga bisa melakukan dan atau menegosiasikan kembali keuangan jangka panjangnya. Dan masih banyak hal lagi yang bisa dilakukan oleh manajer untuk melakukan atau mengambil tindakan apabila perusahaan tersebut pada bulan tersebut mengalami defisit kas, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari ringkasan arus kas bulanan atau monthly cash flow summary. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau ringkasan arus kas itu disajikan perbandingan antara berapa nilai yang dianggarkan dengan berapa nilai sebenarnya. Jadi di sini yang pertama ada cash receipt atau penerimaan kas. Jadi ternyata penerimaan kas pada bulan April itu dianggarkan sebesar 45.216. Tetapi ternyata yang sebenarnya atau data aktualnya penerimaan kas itu sebesar 47.604. Kemudian untuk selanjutnya, total biaya pada bulan April yang dianggarkan itu sebesar 25.300. Tapi ternyata biaya yang sebenarnya terjadi itu sebesar 28.137. Nah, apakah terjadi surplus atau defisit pada bulan April? Nah, kita lihat, yaitu pada yang dianggarkan, nilai yang dianggarkan tadi kan untuk penerimaan kasnya itu sebesar 45.216. Nah, itu dikurangi dengan pengeluarannya atau biayanya, yaitu sebesar 25.300. Jadi terjadi surplus sebesar 19.916. Itu untuk nilai yang dianggarkan. Nah, untuk nilai yang aktual di sini penerimaan kasnya sebesar 47.604 dan untuk pengeluaran aktualnya sebesar 28.137. Jadi untuk data yang sebenarnya terjadi itu terjadi surplus sebesar 19.467. Baik, untuk yang selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya berikut ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi manajemen apabila terjadi krisis. Jadi keuntungan lebih lanjut dari penganggaran arus kas adalah bahwa dampak arus kas atau keputusan manajemen dapat direncanakan jauh sebelumnya sehingga menghindari tindakan darurat yang mahal secara periode krisis. Jadi di sini ada jenis manajemen yang digunakan dalam krisis kas. Strategi meliputi yang pertama, memajukan tanggal penjualan, penundaan pembelian, yang ketiga ada pemotongan pengeluaran, yang keempat pelepasan aset modal asalkan penjualan ini tidak mengurangi arus kas masuk, dan juga hal ini merupakan upaya yang terakhir. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran kas, di mana laporan arus kas yang telah disusun dapat digunakan sebagai panduan dan penyusunan laporan arus kas untuk tahun berikutnya. Anggaran arus kas ini dapat disusun dengan menggunakan bentuk yang serupa dengan laporan arus kas dan harus menggunakan bentuk yang serupa dan kategori dasar pembayaran dan penerimaan yang sama. Model ini ada 7 langkah yang direkomendasikan untuk penyusunan anggaran arus kas ini. Yang pertama ada tinjau kinerja kas tahunan lalu atau laporan arus kas. Yang kedua, memutuskan rencana dan kegiatan untuk tahun yang mendatang. Yang ketiga, riset perkiraan harga, imbalan dan tren. Keempat, penelitian indikator ekonomi seperti suku bunga dan inflasi. Yang kelima, sesuaikan setiap item penerimaan dan pembayaran dalam laporan arus kas. Yang keenam, hitung surplus dari defisit bulanan. Yang ketujuh, menyempurnakan anggaran untuk menyeimbangkan surplus atau defisit yang besar. Selanjutnya itu permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu ketidakpastian tingkat harga atau biaya.
Nah, sebelum anggaran ini diterima, asumsi-asumsi terpenting yang mendasari anggaran tersebut ini harus dipertimbangkan kembali. Misalnya, apakah asumsi ini tidak tingkat produksinya mungkin akan tercapai, atau jadwal peternakan atau anggaran produksi yang dianggarkan akan diperlukan untuk menentukan apakah peningkatan produksi atau tingkat persediaan secara fisik memungkinkan, atau apakah harga produk ini yang dipilih terlalu optimis. Jadi misalnya, jika harga daging sapi mengalami penurunan lebih dari yang dianggarkan, maka perlu dilakukan penyusunan ulang anggaran karena harga daging sapi ini merupakan variabel kunci dan dapat sangat mempengaruhi arus kas bersih. Selanjutnya yaitu pengumpulan data perkiraan. Bagaimana macam sumber daya yang tersedia untuk memperoleh data terkini dan relevan untuk penyusunan anggaran. Misalnya, data mengenai harga jangka menengah dan panjang dapat diperoleh dari sejumlah sumber seperti laporan perdagangan berjangka, Biro Ekonomi Pertanian, kelompok perwakilan produsen atau Departemen Pertanian pemerintah. Selanjutnya itu informasi mengenai cuaca dan kondisi musiman yang tersedia dari Biro Meteorologi, Peramalan Cuaca Jangka Panjang, stasiun cuaca lokal atau petani lainnya. Selanjutnya, ini merupakan contoh laporan arus kas tahun pertama. Jadi, dan ini lanjutannya di mana laporan arus kas tahun pertama ini digunakan untuk bahan yang konsultan pelajari tentang bisnis. Nah, dengan konsultan ini hanya dengan melihat dan mempelajari melalui laporan arus ini dapat merekomendasikan agar kelebihan uang tunai diinvestasikan dalam jangka pendek hingga menengah, dan arus kas ini bisa menjadi pedoman yang digunakan untuk menyusun anggaran kas selanjutnya. Nah, berikutnya adalah contoh anggaran arus kas bulan tahun kedua. Jadi kita bisa lihat di sini dalam penyusunan anggaran yang ditunjukkan pada tabel ini berpedoman pada arus kas yang sebelumnya tadi. Jadi pembayaran untuk beberapa item ditingkatkan karena kenaikan harga, misalnya bahan bakar dan minyak, perbaikan dan pemeliharaan sewa traktor, tarif biaya, dan biaya umum dan administrasi, di mana pembayaran untuk barang-barang seperti pakan ternak, bahan kimia, bahan bakar, pupuk, listrik, dan juga itu akan meningkat karena kenaikan harga atau prediksi dari pasar. Selanjutnya, pada tabel 4.3 ini, kenaikan proporsional yang sesuai pada biaya-biaya ini ditambahkan untuk memperhitungkan kenaikan tingkat persediaan sebesar 10% dan kenaikan harga sekitar 2%. Jadi pembayaran untuk barang-barang seperti pembangunan, produk seperti pupuk, jerami, pembelian tanaman, dan mesin akan bergantung pada rencana pengelolaan untuk tahun yang akan mendatang. Nah, hal-hal ini harus direncanakan jauh sebelum biaya ini dapat diketahui. Jadi anggaran ini disusun untuk mengetahui apa yang dibutuhkan atau perkiraan di anggaran selanjutnya. Jadi biaya pembayaran hutan tahunan di sini kita bisa lihat meningkat sebesar 2% karena kenaikan suku bunga kenaikan suku bunga, dan produser yang sama juga digunakan untuk memprediksi penerimaan kas. Selanjutnya, kesimpulannya dari anggaran kas ini digunakan sebagai mekanisme pengendalian manajemen yang penting sepanjang tahun. Nah, sasaran bisnis yang direncanakan dapat dimulai pada tahun ini dan dilanjutkan sesuai rencana setidaknya pada kuartal pertama, sambil terus memantau tingkat produksi dan harga. Jika pada akhir periode ini laporan arus kas menunjukkan adanya defisiensi yang signifikan terhadap pencapaian target kas yang diproyeksikan, maka tindakan yang tepat masih dapat diambil untuk menghindari kekurangan kas yang kritis. Nah, anggaran kas akan memberikan
peringatan awal mengenai kemungkinan besarnya masalah kas jika harga komoditas menurun atau biaya ini meningkat. Dengan adanya peringatan dini mengenai masalah-masalah ini akan memberikan kesempatan pada manajemen untuk membuat rencana dan mengurangi biaya dan ketidaknyamanan akibat kekurangan kas. Baik, sekian presentasi dan pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.